Nah, introduction ini pada dasarnya adalah summary, ya, summary, overview dari chapter 1, dari prinsip sampai ke proses. Tapi nanti di chapter 2 dan seterusnya kita akan bahas lagi lebih detail untuk masing-masing topik tersebut. Ya, Scrum Project Management based on Scrum Body. Introduction. Oke. Scrum sendiri adalah sebuah istilah yang pertama kali populer itu sebenarnya tahun 90-an oleh Ken Stober namanya sama Jeff Sutherland. Itu mereka di sebuah seminar software development. Tapi yang mengawalinya itu sebenarnya orang Jepang, Takechi dan Nonaka tahun 80-an untuk pengembangan produk-produk di manufacture. Nah, seperti itu. Jadi Scrum ini sebuah istilah yang diambil dari permainan rugby. Ya, permainan rugby atau di Amerika itu American football. Jadi ada tim sebelum dia memulai itu kan ada yang ngumpul itu tuh, saling ngumpul beberapa orang, assemble tim itu ngumpul, kemudian dilempar bolanya ke belakang ke temannya, kemudian baru temannya lempar ke depan gitu. Nah, ngumpul itu yang disebut dengan Scrum. Ya, jadi bukan sebuah singkatan ya Scrum itu, tapi suatu istilah dalam permainan rugby gitu. Nah, ini jadi sebuah metodologi ya. Lebih tepatnya banyak yang bilang metodologi pengembangan agile. Apa agile ini? Agile ini adalah sesuatu yang bersifat membuka diri terhadap perulangan dia. Ya, adaptif, iteratif, fast, fleksibel dan efektif metodologi. Jadi agak sedikit kontras atau berbeda dengan metodologi waterfall yang memang dari zaman dulu itu diterapkan. Maka agile ini justru dia membuka terhadap perubahan. Ya, perubahan berulang pada saat desain sampai development sampai ke testingnya malah. Nah, ini yang dimaksud dengan agile tuh, lincah gitu ya bahasa Indonesia. Dia selalu berulang. Kemudian dia sangat terbuka terhadap komunikasi ya, transparansi. Jadi prosesnya itu benar-benar terbuka antara tim pengembang, kemudian dengan Scrum Master maupun nanti ada sebutannya Product Owner yang mewakili customer, bahkan customernya juga diikutin terlibat, ya, selalu terlibat dalam meeting-meeting untuk memberikan masukan tadi. Nah, ini yang akan kita pelajari ya dalam buku ini merupakan suatu sistem pengembangan yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk atau jasa, dan dia tidak hanya di IT, hampir semua industri, dan tentunya di manufacturing juga, engineering juga, dan mungkin kalau di Indonesia 5 tahun terakhir ini ya, 5 tahun terakhir ini yang banyak digunakan untuk pengembangan software atau sistem, khususnya di teman-teman di startup bisnis, ya, bisnis-bisnis baru yang melakukan banyak disruptif nih terhadap industri-industri yang sudah mature, mapan, mereka banyak menggunakan metode ini karena dia relatif lebih agile, gitu, lebih cepat, lincah, hanya butuh tim kecil, tapi mereka sudah bisa membuat software-software yang kadang-kadang mendisrupsi industri-industri yang sudah mature gitu. Kemudian kekuatan Scrum ini sendiri tentu berasal dari tadi ya, cross functional. Jadi tim ini tidak selalu harus tim yang dedicated. Nah, kalau di organisasi yang udah mature, biasanya kita udah dedicated ya, ada bagian planning, development, operation, dan audit monitoring gitu. Tapi di organisasi ini bisa jadi suatu organisasi kecil misalnya small medium enterprise, dia menggunakan resource yang ada, ya, menggunakan resource yang ada. Jadi product owner-nya bisa datang dari orang bisnis, ya, dari manajemen, ya, non IT gitu. Kemudian Scrum Master-nya adalah intermediary leader, ya, lebih kepada orang yang menjadi penengah ya terhadap menjembatani ke Scrum team atau tim pengembang. Nah, itu yang dimaksud cross fungsional. Kemudian self organized, organisasi ini relatif kecil dan diharapkan lebih kepada dia independen. Dia sudah tahu perannya, roles-nya, sudah dia tahu tanggung jawabnya, kemudian dia tahu capabilities-nya, skill yang dia gunakan, maka dia diharapkan tidak terlalu banyak atau minimum supervision lah gitu. Tidak, dia udah tahu tugasnya, udah tinggal jalanin aja. Jadi dipercaya gitu. Kemudian empower teams who divide their work into short conceptual cycle called sprint. Ya, nanti pekerjaan mereka ini nanti berlangsung selama rentang antara 1 sampai 6 minggu. Ditentukan di awal, apakah 1 minggu,
apa 2 minggu atau seterusnya, tadi sampai 6 minggu paling lama, dan itu disebut sprint namanya. Ya, dibagi-bagi gitu dalam sprint. Jadi nanti ada sprint 1 katakanlah 2 minggu, sprint 2 2 minggu. Nah, diharapkan dari dalam setiap sprint ini ada hasil, ada deliverables, ya, ada yang bisa disampaikan ke customer untuk dipresentasikan. Nanti ada demonstrasinya. Apa yang hasil yang dicapai dalam 2 minggu itu. Ya, tergantung skala proyeknya ya. Nanti ada syarat penentuannya kapan 1 minggu, kapan 2 minggu, itu tergantung dari scope project, tingkat kesulitan, maupun nanti bisa deliver itu dalam waktu berapa lama, kesepakatan di antara Scrum team itu. Nah, kalau dari prosesnya sendiri, ini simple proses ya. Nanti kita akan lebih bahas itu di chapter 8 sampai 12. Scrum itu sama ya, hampir semua metodologi lain harus dimulai dengan adanya yang namanya project business case. Jadi project business case ini ada semacam kajian ya, analisis sebelum project itu dimulai. Ya, sebelum proyek itu ditentukan ya, kajian-kajian baik oleh bisnis analis, oleh sistem analis yang menjustifikasi, yang membenarkan bahwa proyek itu memang harus ada gitu. Ya, kajian-kajian. Jadi ini di luar proses, tapi ini syarat. Nah, ini digunakan project business case ini untuk membuat yang namanya project vision statement. Ya, ini pada saat nanti di chapter 8 ini, initiate ya, permulaan. Jadi langkah pertama yang dibuat itu adalah dokumen yang namanya Project Vision Statement. Itu dia. Kalau di PMBOK, ya selain ada dokumen-dokumen hasil kajian itu, biasanya dimulai oleh Project Charter. Di sini juga ada Project Charter, nanti di dalam Project Vision Statement inilah, dokumen Project Vision Statement itu juga ada Project Charter namanya. Nah, ini juga nanti akan dijadikan acuan untuk membuat yang namanya prioritas product backlog. Nah, prioritas produk backlog ini adalah dokumen juga yang berisi terjemahan apa yang ada di business case, dokumen business case dan project vision. Ya, mulai dari projectnya itu apa, kemudian tadi kan kalau di project vision seperti itu ya, nanti ada contohnya projectnya apa, siapa resource-nya dan seterusnya. Nah, prioritas produk backlog ini lebih detail lagi, yang lebih menguraikan apa yang menjadi requirement-nya. Nah, tapi bahasanya itu tidak seperti dokumen-dokumen yang mungkin selama ini digunakan di waterfall. Nah, ini agak berbeda ya. Di dalamnya itu ada istilahnya itu namanya epics, nanti turun ke user story, nah kemudian turun lagi ke task-task yang nanti akan digunakan oleh para developer untuk mendesain, mendevelop software atau sistem yang mau dibuat. Ya, itu namanya dokumen prioritas product backlog. Dan dia diprioritaskan, ada kata-kata prioritize ya. Artinya dialokasikan untuk sprint 1 itu yang mana? Karena sprint itu ketika menyusun tugasnya itu ya, tasknya itu dari epic sampai ke task, dia mendahulukan apa yang menjadi fitur utamanya ya, atau apa yang menjadi task-task prioritasnya ya, seperti itu. Sehingga itu didesain duluan, itu didesain dan development duluan di sprint 1, sprint 2, sprint 3 dan seterusnya sampai dia selesai. Nah, di dalam prioritas produk development juga sudah ditentukan release planning tadi ya, release planning schedule. Contohnya sprint ini kita tentukan berapa, apakah 2 minggu satu sprint dan berapa minggu berapa sprint dia selesai. Kemudian sprint itu juga terus berputar ya, sprint 1 setiap harinya selama katakanlah satu sprint 2 minggu, tiap hari itu ada namanya daily stand up meeting. Jadi meeting 15 menit aja di antara Scrum team, Scrum Master dan Product Owner untuk melihat bagaimana pekerjaan yang diselesaikan kemarin, apa yang akan diselesaikan ke depan, maksudnya hari ini, dan apakah ada kendala, itu nanti daily stand up meeting. Jadi selama 2 minggu satu sprint, itu juga tiap hari ada meeting, sekitar 15 menit aja. Kemudian nanti terakhir baru ada meeting, sprint meeting, yang juga melibatkan product owner dan customer. Nah, kalau sprint ini selesai, maka barulah dia accepted deliverables ya. Kalau sudah sesuai semua, maka dia baru bisa diproses. Jadi penjelasan gambar ini tuh ada yang di sini tadi. Ya, dimulai dari stakeholder meeting, membuat project vision tadi ya. Kemudian ya, yang membuat prioritas product backlog tadi adalah product owner namanya. Sebuah role, peran yang dilakukan oleh product owner untuk membuat prioritas product backlog. Tentu ini dibantu juga sama Scrum Master dan Scrum Teams.
dan ya ada prioritasnya tadi, requirement written, dan dalam bentuk user stories dan task-task tadi. Kemudian sprint planning meeting untuk pembuatan ini, dan ya tadi ya 1 sampai 6 minggu. Sama ada daily stand-up meeting, sprint review meeting dilakukan product owner terima deliverables-nya. Nah, nanti di dalam dokumen sprint itu juga ada lengkap ya, ada acceptance kriteria juga. Jadi product owner itu yang nanti menentukan apakah pada saat sprint pertama selesai ya, pada saat meeting itu ya, sprint review meeting namanya, setiap per 1 sprint atau per 2 minggu katakan, itu ada acceptance kriteria. Nah, itu yang menyatakan diterima, ditolak atau dilanjutkan di sprint kedua itu adalah product owner. Nah, nanti kalau sprintnya sudah berakhir, nanti meeting terakhir adalah sprint retrospect, sprint meeting namanya. Ya, ini banyak istilah-istilah nih Pak, yang tentu agak berbeda dengan waterfall ya, karena dia punya konsep sendiri.